Kita lanjut ya. Kita lanjut update untuk beberapa saham ya. Kayak yang di sini ada properti, infra ya. Dan pertama kita bahas dulu untuk propertinya. Nah, untuk properti yang pertama CTRA ya. Jadi kalau misalnya nanti sahamnya itu burik ya, tidak retail friendly, kita Mas Eman akan skip gitu ya. Nah, jadi simpelnya seperti ini. CTRA itu ini ya, pantau 850-nya. Simpelnya pantau 850-nya. Kalau jebol teman-teman wajib SL. Kalau misalnya punya barang di bawah, tinggal tunggu apakah 875-nya bisa ke hit besok atau enggak. Kalau 875-nya bisa ke hit besok, ya potensi dia untuk naik lagi masih ada. Gitu ya, simple. Pantau 850-nya. Kenapa? Karena kalau dia bisa stay di atas 850, naik lagi ke atas juga masih bisa. Gitu ya, simpelnya gitu. Kenapa? Karena fasenya masih dalam kategori downtrend nih. Dia masih inilah ibaratnya masih nggak tahu either dia naik atau dia mau either dia turun atau dia mau naik gitu ya. Jadi fokus pada 850. Kalau besok 850 dibawa turun, langsung buang aja CTRA-nya gitu ya, simpelnya. Kita lihat ya, nggak ada akum, beberapa kali juga, tapi nggak direspon sama pasar. Jadi lebih baik kita cari yang lain ya, itu untuk CTRA, kemudian BSDE. Nah, untuk BSDE juga sama ya, jadi kalau misalnya sektor properti itu, kalau dia sebenarnya udah biasa naik ya, sisanya nanti koreksinya yang lama. Kenapa? Biar retailnya keluar dulu semua ya, ini lanjut potensinya lanjut turun. Kenapa? Simple banget ya, lihat stochastic slow, terus teman-teman perhatikan dua area ini ya. Perhatikan dua area 950 dan 925. Kalau misalnya turun dari 925, siapapun teman-teman yang punya barang atau mau masuk, seandainya nanti harganya turun di bawah 925, hati-hati penurunan lanjutan. Sama ya, kalau misalnya juga nanti mendekati 925 penurunan harganya, perhatikan juga jangan sampai sangkut di BSDE. Nah, ini berlaku kalau ini analisa penurunannya itu tidak berlaku atau invalid ketika apa, Mas? Ketika yang namanya BSDE itu bisa kembali klaim harga 950 gitu ya. Sekarang kita tinggal lihat untuk BSDE. Nah, yang menarik adalah akumulasinya tetap berlanjut. Jadi mungkin masih bisa dipantau, bukan berarti tetap bisa masuk. Tapi ya yang menarik adalah ketika harganya turun ya, asingnya akum. Tinggal kita cek sebentar untuk BSDE, yang beli yang akum YO sama BS. Hati-hati XL-nya ada, perbandingan antara top 2 dan top 3-nya, top 2 dan top 1-nya itu beda jauh ya. Yang jual langsung si Aku sama si Kajet. Jadi tergantung teman-teman mau mainnya gimana, tapi ketua kita udah buang, jadi ya YO nggak tahu bandarnya siapa, jadi harus hati-hati gitu ya. Oke, next lagi teman-teman kita akan bahas yang namanya CBDK ya. Nah, CBDK apa? Nah, CBDK yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah apa? Kalau kita ngomongin structure yang terbentuk, ini sebenarnya yang namanya CBDK itu bagus. Kenapa? Tinggal ubah aja jadi line chart, teman-teman sudah melihat adanya progres kenaikan harga daripada CBDK setelah mengalami setelah turun lewat dari 5.995. Nah, nextnya apa? Teman-teman ngelihat di sini ada 5.875 ya, creating higher low-nya udah berhasil, low-nya di sini ya, di sini ada low yang terbentuk, di sini udah higher high, di sini higher low lagi, nah di sini higher high lagi gitu ya kan lebih tinggi kan, meskipun sedikit. Nah ini higher low udah kebentuk gitu, jadi strukturnya teman-teman bisa lihat, oh dia sudah berubah nih. Tinggal PR-nya adalah ngapain? Tinggal PR-nya di level ini nih teman-teman ya. Nah nih sini, nah ini cakep banget. Nah kalau dia bisa naik ya, at least di atasnya 6.400 saja, ini tetap ada potensi namanya untuk yang namanya CBDK naik lagi ke atas gitu ya. Nah, jadi di sini ya yang perlu diperhatikan adalah 6.300 ya. 6.300 dan 6.100 ya. Kenapa? Kalau dia itu mau naik, setidaknya at least dia close di atas 5.300 itu udah menunjukkan potensi yang namanya CBDK mau naik lagi. Tapi nanti kalau misalnya ternyata harganya justru ya ditarik lagi mendekati 6.150, teman-teman harus hati-hati. Tandanya apa? Tandanya
potensi untuk turun ke bawah semakin besar gitu ya. Simple kayak gitu. Lihat stochastic slow-nya ya, memang sedang turun ke bawah. Tapi mungkin kalau misalnya dilihat 2-3 hari, kalau memang harganya bagus, teman-teman akan lihat di sini closing up kembali untuk stochastic slow-nya gitu ya. Nah, tinggal dilihat untuk yang namanya CBDK. Untuk namanya CBDK kembali lagi masuk aku KICC menarik si LGYP-nya buang, palingan fokus pada foreign-nya CBDK. Boom. Masuk lagi ya. Mulai-mulai bertahap ya, pelan-pelan ya, gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk CBDK. Area pentingnya di sini ya, lagi-lagi ya. 6.300 harus bisa stay di atas. Kalau misalnya turun, jangan sampai lewat 6.150. Selepasnya kemana? Selepasnya happy, cuan ya. Selamat berakhir pekan dengan senyum yang lebar. Oke? Seperti itu. Next, kemudian PANI ya. Nah, untuk PANI, ini juga sama ya. Dengar-dengar sih katanya red issue lagi. Nah, tapi kalau misalnya di sini teman-teman lihat 14.325-nya udah ketembus ya. Sempat nyentuh 13.800 nih di sini. Nah, ini potensi untuk koreksi lebih dalam ada ya, teman-teman ya. Jadi tolong pantau. Yang paling penting adalah di 13.800. Kalau dia turun, nah ini ceritanya beda nih. Bakal lanjut turun ke bawah. At least kita kalau misalnya mau aman, ngelihat yang namanya si PANI itu either di atas wajib close-nya di atas 13.800. Kalaupun dia naik, ini bagus banget, tandanya potensi naik masih ada. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nanti lihat pergerakan harganya turun, nah ini harus diantisipasi. Ada potensi untuk lanjutan turun bahkan ke 13.125 gitu ya. Tinggal lihat dari ininya, tinggal dilihat dari foreign flow-nya nih teman-teman. Oh, foreign flow-nya ternyata masih termasuk dalam kategori buangan ya. Jadi wait and see gitu untuk yang namanya PANI. Lebih menarik ke CBDK-nya gitu ya. Oke. Kemudian BKSL ya. Nah, untuk BKSL termasuk saham properti juga, tapi yang harus dilihat apa, yang harus teman-teman lihat adalah pergerakan di 129, 130 nih. Ini ya. Nah, di sini teman-teman ngelihat untuk area ini udah solid yang namanya solid breakout ya. Udah solid breakout, kemudian ditarik ke bawah. Ini pergerakan besok kita harus ngelihat yang namanya BKSL itu naik ya, dan close di atas 129. Kalau enggak, ya potensi teman-teman melihat turun lagi ke area 128 atau 124 atau 125 itu bisa berpotensi terjadi. Kenapa? Karena teman-teman ngelihat juga yang namanya stochastic slow-nya sudah melakukan yang namanya dead crossing ke bawah gitu ya. Jadi ya potensi untuk BKSL itu turun juga tetap tinggi, tapi ya itu tadi. Kalau tiba-tiba nanti foreign-nya memang masuk banyak untuk si BKSL, ya kalau misalnya nanti foreign naik ya naik, teman-teman bisa lihat harganya kembali naik. Tapi ya itu buangannya dari dua hari lalu tinggi, jadi harus pastikan dulu nih ya, dipantau. Kenapa? Karena naiknya udah relatif gede gitu ya untuk yang namanya BKSL. Oke, nextnya SMRA ya. Nah, untuk SMRA, nah ini dia kan sebenarnya nggak bergerak kemana-mana gitu ya. Nggak bergerak kemana-mana, jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah apa? Nah, yang namanya Nah, yang namanya SMRA lagi-lagi, ya ini tadi nih. Karena dia baru aja selesai turun, terus dia sideway di sini, apa yang harus teman-teman lihat? Yang harus dilihat adalah apakah di sini ada akumulasi atau enggak. Kalau di sini nggak ada akumulasi, tandanya ya ada potensi untuk turun ke bawah. Tapi kalau ternyata di akum, nah teman-teman masih bisa ngeliat potensi untuk harganya kembali lagi naik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat untuk yang namanya SMRA, nah masih buangan berturut-turut ya, masih jauh, jadi still wait and see dulu ya.
Kalau misalnya dia memang benar-benar nggak bisa klaim 390, maka teman-teman lihat ada yang namanya potensi daripada si SMRA itu untuk kembali koreksi lagi ke 374 gitu ya. Atau enggak, ini deh biar agak sedikit fair untuk area support berikutnya ada di 380. Jadi perhatikan di sini ya, gitu. Oke, next lagi SSCA. Ini SSCA kesukaan setiap umat ya. Nah, SSCA kalau teman-teman lihat call-nya ya kemarin untuk beli bertahap sebenarnya dapatnya di entry 2 dan entry 3. Kembali ya, yang namanya SSIA bagus banget kalau dia bisa harganya tetap stuck ya, tetap stay, tetap sideways di 1.700, yang menandakan bahwa memang ada potensi untuk yang namanya si SSIA kembali lagi naik. Tapi ya ini teman-teman ya, hati-hati yang teman-teman perlu perhatikan adalah kalau yang namanya SSIA bergerak di bawah 1.700, nah ini harus waspada, ada potensi lanjutan penurunan harga, sesimpel itu. Tapi ya kalau misalnya beberapa hari ke depan ya, meskipun di sini sideways ya, cenderung nggak kemana-mana harganya, kalau dia bisa konsisten sideways dalam beberapa lama, nah ini untuk klaim lagi area 1.800 itu masih bisa, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, terus tinggal kita cari untuk yang namanya SSI. Nah, buangan lagi ya. Jadi sebenarnya kita ngelihat ada asing masuk juga nih, tapi nggak, ternyata dibuang kembali gitu ya. Jadi still wait and see untuk SSIA ya. Kalau misalnya memang belum masuk semua, jangan dipaksa masuk semua, lebih baik tunggu dia koreksi dulu sebelum teman-teman melakukan aksi beli daripada si SSIA gitu. Bukan saham yang nggak bagus, tapi lebih kepada kita sama-sama menunggu momentum gitu ya. Oke. Oke, itu untuk SSIA. Oke. Next untuk BUFA. Nah, untuk BUFA apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Nah, untuk si BUFA itu ya simpel lagi nih, teman-teman udah tahu ya, ini naiknya udah 1000-an% ya, 1000% plus, sudah mencapai target semua orang untuk harganya ke 1000 dan dia melebihinya gitu kan. Ada yang salah? Tidak ada yang salah, tapi ya sebagai teman-teman retail ya, jangan masuknya di pucuk, itu aja. Kenapa? Karena kalau misalnya dia melanjutkan sengaja menarik harganya koreksi dulu sebelum menurunkan harga, nah teman-teman akan kena capital loss yang lumayan lah di pucuknya 1060 gitu ya. Jadi tetap kalau yang belum punya barang ya sudah, biarkan saja dia naik, atau mau day trade ya resiko ditanggung yang pencet beli. Sama buat teman-teman yang misalnya punya conviction relatif lebih lama ya untuk saham ini, ya silakan untuk menunggu sampai harganya ya either ke 1145 atau atau 3,618 ya, 3,61 atau ini ya 3,618 ya, gini kurang lebih teman-teman ya. Tuh, jadi kalau udah punya barang nih besok bisa ke 1145 ya, potensi nextnya ada ke 1275. Tapi ya ini teman-teman ya, hati-hati juga ada potensi penurunan BUFA ke di bawah 1000 gitu. Jadi congratulations sekali lagi yang udah punya barangnya. Kemudian yang namanya terakhir ASRI ya. Nah, ini agak sedikit menarik. Kenapa? Karena teman-teman ngelihat nih yang namanya ASRI itu, teman-teman ngelihat di sini beberapa trendline-nya tuh beberapa kali diuji, bahkan yang terakhir ketika dia mau naik di atas 167 sampai 169, teman-teman melihat yang namanya ASRI itu sulit lah untuk kembali cap up lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman ngelihat harga sahamnya mulai ketekan lagi ya di bawah 167,169. Nah, ini harus hati-hati ya, tetap ada potensi untuk turun lagi di bawah 161 nih. Nah, kalau nanti turun di bawah 161, nah next targetnya adalah ke 158. Itu ya. Tinggal teman-teman lihat untuk proxumnya.
si Asri ya. Sorry, di sini aja. Nah, di sini akum asingnya mulai menipis ya. Dari si tanggal 18, 17, terus teman-teman ngelihat ya, buangan asingnya masih ada. Gitu, oke? Oh, tadi Bufa belum dibahas ya. Nah, untuk si Bufa, ya palingan bagusnya adalah dia naik ya. Jadi, karena dia naiknya tinggi ya, asingnya juga masuknya banyak, ya sebenarnya kalau teman-teman tadi jajan sore atau BPJS masih bisa gitu kan, untuk nunggu lah harganya naiknya kemana. Tapi buat yang belum dapat barang, yang bukan Mas Emon, jangan dikejar gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau dilihat potensi naik daripada Bufa tuh, Bufa sebenarnya masih bisa. Tapi ya itu ya, secara teknikal jangan di, nih ya. Kok nggak bisa sih? Nah, jadi itu ya. Jadi kalaupun dia memang naik lagi masih bisa nggak? Ini masih ke 1.200-an, tapi itu tadi, seandainya memang harganya sulit, langsung dibuang ya. Meskipun teman-teman ngelihat yang namanya asing daripada Bufa itu belinya lumayan gede. Oke? Di kurang lebih gitu ya. Sorry, tadi sorry, Bufanya ke skip. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk update saham properti.